Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal komposisi fungsi lagi, paket yang B. Soalnya adalah diketahui fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 5. Tentukan g bundaran f0 dan f bundaran g negatif 3. Oke. G bundaran F0 sama dengan GF0 sama dengan, jadi nilai X ini kita ganti 0, jadi G, maaf ya ini kita ganti 0, G 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan G 0 ditambah 3 sama dengan G3. Oke, kemudian kita mencari nih nilai G3. X ini kita ganti 3, jadi sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 5. 3 pangkat 2 itu 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Oke, kemudian yang kedua adalah F bundaran G negatif 3. Sama dengan F G negatif 3. Oke, kita cari dulu nih nilai dari G negatif 3. Jadi F X nya kita ganti negatif 3. Jadi F negatif 3 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan F negatif 3 pangkat 2 itu 9 dikurangi 5 sama dengan F4. Kemudian kita mencari nih nilai dari F4. X yang ini kita ganti 4, jadi sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 4 itu 8, kemudian kita tambahkan dengan 3 sama dengan 11. Oke, kita ke soal nomor 2. Tentukan f bundaran G inverse X untuk fungsi fx sama dengan x dikurangi 4 dan gx sama dengan x ditambah 2 per x dikurangi 2. Oke, kita cari dulu f bundaran G nya dulu, sama dengan fgx. Oke, jadi fgx nya kita ganti dengan ini, x ditambah 2 per x dikurangi 2. Oke, kita mencari fx ditambah 2 per x dikurangi 2. Jadi nilai yang di sini kita ganti dengan ini. Oke, sama dengan x ditambah 2 per x dikurangi 2 dikurangi 4. Oke, nah ini caranya adalah kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Jadi sama dengan x dikurangi 2. X dikurangi 2 dibagi x dikurangi 2 itu 1 dikali x tambah 2 itu tetap x ditambah 2. Kalau 4 kayak gini berarti sama aja 4 per 1. X dikurangi 2 dibagi 1 tetap ya x dikurangi 2 kemudian dikali dengan atasnya, jadi negatif 4 dikali dengan x dikurangi 2. Oke, sama dengan x ditambah 2, kemudian ini itu perkalian distributif, jadi negatif 4x ditambah 8 dibagi x dikurangi 2. Oke, kemudian ini bisa kita selesaikan. X dikurangi 4x itu hasilnya adalah negatif 3x. Jadi f bundaran gx itu sama dengan negatif 3x. 8
ditambah 2 itu 10, ditambah 10 dibagi dengan X dikurangi 2. Oke, kemudian kita mencari inverse-nya. F bundaran G inverse X itu berarti kita tinggal mengganti aja nih tempat dan tandanya. Jadi negatif 2 naik, jadi 2X ditambah 10 dibagi X ditambah 3. Oke, kita ke pembahasan yang nomor 4. Diketahui fx sama dengan 2x dikurangi 1 per x dan f bundaran gx adalah negatif x. Tentukan rumus untuk gx, kemudian carilah nilai untuk g1. Oke, jadi kita punya f bundaran gx itu sama dengan negatif x. Kemudian kita bisa ubah menjadi f gx sama dengan negatif x. Oke, kita mempunyai fx ini dan kita mau mencari f gx. Tinggal kita ganti aja x nya menjadi gx. Jadi 2 dikali gx dikurangi 1 per gx sama dengan negatif x. Oke, kemudian 2gx dikurangi 1 sama dengan dikalikan silang ya, jadi negatif x dikali gx. Oke, kemudian yang memiliki gx itu kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 2gx ditambah x dikali gx, ini pindah ruas ke sini ya, sama dengan 1. Oke, kemudian kita bisa mengeluarkan gx nya, jadi gx 2 ditambah x sama dengan 1. Kenapa sih bisa kita keluarkan? Karena kita mau mencari gx dan yang di atas ini sama bawahnya itu nilainya sama atau ekuivalen. Kita cek nih, gx dikali 2 kan hasilnya 2gx nih sama. Kemudian gx dikali x tetap ya, jadi x kali gx. Oke, kemudian gx sama dengan 1 dibagi dengan ini. Yang ini dia pindah ruas nih, jadi pembagian. Jadi dibagi 2 ditambah x. Oke, jadi nilai dari gx adalah 1 per 2 ditambah x. Kemudian kita mencari g1. G1 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 3. Oke, yang nomor 4, diketahui fx sama dengan x ditambah 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 dan gx sama dengan akar dari x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 10. Tentukan domain dari f dibagi gx. Oke, f dibagi gx itu bisa kita ubah menjadi fx dibagi gx. Oke, kalau kita punya fx nya itu adalah x ditambah 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 dan kita punya gx, jadi dibagi gx itu akar dari x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 10. Oke, jadi ini bisa kita ubah menjadi x ditambah 1 per x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8
Kalau pembagian ini bisa kita ubah menjadi perkalian, tinggal kita balik aja ya. Jadi perkalian dikali 1 per akar X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 10. Oke, nah kita cek nih. Jadi ini kan dia sebagai penyebut. Oke, jadi kita pecah nih satu-satu. X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8 itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nih? Karena dia sebagai penyebut. Penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan jadi X dikurangi 4 dikali X ditambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak boleh sama dengan 4 atau X tidak boleh sama dengan negatif 2. Oke, kemudian yang kedua nih akar. Kalau akar syaratnya adalah angka dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 10 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kemudian kita cari faktornya masing-masing. Jadi X ditambah 5 dikali X dikurangi 2 itu akan lebih dari sama dengan 0. Kita cari X nya, jadi X itu sama dengan harusnya sama dengan aja sebentar, sama dengan 0. Nah X nya itu 5 atau X sama dengan 2, min 5 ya, min 5 atau X sama dengan 2. Oke, kemudian kita cek memakai garis bilangan. Oke, sebentar. Min 5 dan 2. Kita cek nih, misal nih kita mau ngecek 0. Oke, nah 0 itu apakah akan memenuhi? Kita ceknya di sini. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 itu 0 dikurangi 10. Jadi hasilnya adalah min 10. Apakah min 10 itu lebih dari sama dengan 0? Tidak ya, jadi tidak memenuhi. Jadi nanti dia itu akan berjalan ke kiri dan ini ke kanan, karena 0 itu tidak memenuhi. Nah karena ada sama dengannya, jadi kita full, lingkaran full. Nah ini kan ada sama dengannya, jadi lingkaran full. Oke, kemudian kita cari irisannya. Irisan dari semuanya ini. Jadi ini saya hapus saja. Sebentar. Saya hapus saja di sini saja. Oke. Kemudian kita mencari irisannya. Jadi DF dibagi G itu sama dengan DF irisan DG irisan GX tidak boleh sama dengan 0. Oke nih, nah si DF tadi itu domainnya adalah X, dimana X tidak boleh sama dengan negatif 2 dan X tidak boleh sama dengan 4. Kemudian akan beririsan dengan, sebenarnya saya hapus saja.
Oke, sebentar. Oke, kemudian akan beririsan dengan domain G. Domain G-nya tadi itu adalah X, dimana X kurang dari sama dengan 5 atau X lebih dari sama dengan 2, dan akan beririsan dengan GX tidak boleh sama dengan 0. Jadi X dimana akar X pangkat 2 tambah 3X min 10 tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi nanti irisannya itu akan ketemu di X dimana X itu kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 2, tetapi X itu tidak boleh sama dengan 4. Oke, cukup sekian. Oke, kita ke pembahasan yang nomor 5. Salah satu sumber pendapatan museum adalah dari penjualan tiket masuk. Besar dana yang diperoleh tergantung pada banyaknya pengunjung. Pengelola museum memberikan informasi bahwa pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket mengikuti fungsi Fx sama dengan 15.000 X dikurangi 7.000, dengan X menyatakan banyak pengunjung museum. Tentukan inverse fungsi pendapatan dari tiket masuk museum. Oke. Nah, kalau disuruh mencari inverse, jadi kita tuliskan aja Fx sama dengan 15.000 X dikurangi 7.000. Oke, jadi Y sama dengan 15.000 X dikurangi 7.000. Oke, kalau mau mencari inverse kita buat X sama dengan ya. Jadi Y ditambah 7.000 sama dengan 15.000 X. Jadi X sama dengan Y ditambah 7.000 dibagi 15.000. Oke, jadi F inverse X itu sama dengan variabelnya kita ganti X ditambah 7.000 dibagi 15.000. Oke, cukup sekian.